Salam. Salam. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada hari ini, hari Minggu. Luar biasa ya. Tuhan itu baik. Dia senantiasa tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Dalam kondisi apapun, Dia tetap baik. Amin. Yang ibadah di sini ataupun yang ada online saat ini bergabung dengan kita semuanya, kita bersyukur semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terpuji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita membaca firman Tuhan ya di Mazmur 25 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang susah, yang sesat. Terpuji nama Tuhan. Semuanya mau terima berkat hari ini. Amin. Jangan kita tinggalkan sesuatu yang ada di belakang. Salah ya. Jangan kita lupa. Jangan kita sedih dengan apa yang kita sudah lalui. Tapi kita lihat bahwa di depan itu ada janji yang luar biasa. Di depan itu ada berkat yang luar biasa. Kita siap memuji Tuhan. Kita siap mengangkat panji-panji yang Tuhan sudah taruh buat kita semua untuk kita bisa bersorak-sorai. Haleluya. Kita bisa bangkit berdiri pada hari ini. Kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Akan berarti hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berhenti hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Yes, hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sebelumnya kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat waktu yang indah Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Seberapa kami yang hadir pada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang di dalam perjalanan, percepat langkah mereka Tuhan, sehingga sampai ke tempat ini dan bisa bergabung dengan kami semuanya Tuhan, dan memuji muliakan Engkau Tuhan. Berkati Tuhan hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami. Berkati hamba-Mu yang akan mengabarkan kebenaran firman-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau kudus Tuhan. Engkau kudus Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam hati, haleluya Yesus. Berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Biar lagu ini akan menjadi pujian kita. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kudus, haleluya, haleluya Yesus. Kuduslah Engkau Tuhan, surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami akan siapkan hati kami Tuhan. Mari Roh Kudus hadir bersama tengah-tengah kami hari ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami persilakan hamba-Nya. Saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, minggu ini adalah minggu pertama, sudah boleh siap roti dan air anggur. Nanti kita akan ambil bersama-sama dalam penjamuan suci. Ya, nanti kalau sudah masih belum siap, sudah boleh pause video dulu dan siap, dan kemudian sudah boleh mulai nyala video atau di komputer, dan sudah boleh dengar firman Tuhan. Selamat siang saudara, dan senang sekali kalau kita boleh ketemu di online ibadah bersama-sama. Dan hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan tentang waktu penyegaran dalam hadirat Tuhan. Dan minggu ini adalah hari Pentakosta, dan dalam bahasa Inggeris itu dikatakan Pentecost Sunday. Ya. Dan saat ini saya mau sampaikan firman Tuhan dalam sharing tentang Roh Kudus, dan saya percaya bahwa
Setelah itu saudara yang masih belum mengalami baptisan Roh Kudus, saya mohon saudara ambil waktu berdoa dan minta Tuhan untuk memberi Roh Kudus kepada kita. Ya, dan saya percaya bahwa dalam pertolongan Tuhan kita bisa terima baptisan Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, saat ini Tuhan, hamba berdoa Tuhan khusus buat anak-anak-Mu yang masih belum mengalami baptisan Roh Kudus. Tuhan Yesus, dalam sharing ini mereka boleh mengerti tentang baptisan Roh Kudus. Tuhan, kami percaya bahwa saat ini bahwa mereka yang haus dan menantikan curahan Roh Kudus, yang mereka ingin mengalami baptisan Roh Kudus, Tuhan, kami mohon Tuhan, hamba berdoa Tuhan khususnya untuk mereka supaya mereka boleh dapat satu pengalaman baru Tuhan, dan mereka boleh terima baptisan Roh. Bapa, kami percaya Tuhan bahwa ini adalah karunia yang Kau memberi setiap orang yang percaya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah saya mau baca di kitab Kisah Para Rasul, KPR pasal 3 ayat 19, yang dikatakan di sini bahwa karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ya. Dalam hal ini saya mau sampaikan kepada kita semua yang di sini bahwa Tuhan mau memberi kita itu time of refreshing. Waktu itu waktu penyegaran. Ya. Dalam saat ini bahwa time of refreshing dalam hadirat Tuhan, yang kita dapat suatu curahan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus. Sudah, dan saya percaya bahwa setiap orang percaya akan dibaptis dalam baptisan Roh Kudus. Ini suatu karunia yang Tuhan memberi setiap umatnya, dan saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, minta kepada Dia. Dan saya percaya bahwa dalam waktu yang akan datang, sudah akan pasti mengalami baptisan Roh Kudus. Dan dalam renungan ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan tahu bahwa ini akan mengajar kita bahwa kita perlu Roh Kudus untuk menyegarkan kita setiap hari. Saudara, kita tahu bahwa setiap hari kita perlu minum air. Sama hubungan kita dengan Tuhan Yesus, kita juga perlu Roh Kudus untuk membimbing kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus itu juga adalah penolong kita. Dan saat ini setiap hari kita perlu Roh Kudus itu untuk menyegarkan kita, refresh kita supaya kehidupan kita itu bisa disegarkan. Ya. Dan berdoa dan menantikan Roh Kudus datang dan mencurahkan kepada kita. Saya percaya bahwa saudara, selama kita menantikan waktu, menantikan baptisan Roh Kudus, saya percaya bahwa saudara akan pasti menerima baptisan Roh Kudus. Saudara harus percaya, siapkan hati saudara. Minta Tuhan periksa diri kita dan sucikan kehidupan kita, ampuni dosa kita. Dan saya percaya bahwa sudah minta pada Tuhan, sudah akan pasti terima. Dan kita juga tahu bahwa kita harus haus kepada karunia ini. Sesuatu yang kita harus haus dan minta kepada Tuhan, bahwa Tuhan beri saya ingin Tuhan penuhi saya dengan baptisan Roh. Kalau sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, saya percaya bahwa sudah akan pasti menerima baptisan Roh Kudus.
dalam cerita ini saya ingin memberi sedikit ilustrasi. Sudah saya percaya bahwa saudara seringkali ingin rebus telur, ya, dan rebus telur yang agak keras, bukan setengah matang tapi full matang, ya. Dan dalam hal ini saya memberi sudah ilustrasi ini, kalau sudah waktu merebus telur itu mungkin ada orang rebus 8 menit atau 10 menit dan kita tidak tahu apa terjadi di dalam. Itu suatu proses. Ya, telur yang belum matang tuh ada lendirnya, ada telur putihnya. Kalau kita sudah rebus itu dan proses itu lama-lama itu jadi keras. Dan yang telur yang merah itu akan jadi keras. Nah, itu proses di dalam. Saya percaya bahwa selama ini kita lihat bahwa saya memberi suatu gambaran bahwa Yesus sudah melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Dan Yesus adalah anak Allah dan dia hidup cukup lama. Sebelum dia datang di dunia ini, dia ada sama Bapanya di surga. Dan selama Yesus ada di dunia ini, dia berbicara kepada orang lain. Dia mencerita tentang kerajaan Allah. Dan dia mengasihi setiap manusia. Dan kita tahu bahwa bagaimana Allah ingin diam di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa Yesus mati di kayu salib. Ya, dia mati oleh karena dia mengasihi kita semua dan dia melakukan segala-galanya. Nah, saat ini saudara, pada waktu kita mulai tahu telur itu sudah matang, kita mulai kupas. Ya. Sama, kita lihat sini. Setelah itu kita kupas telur itu, apa terjadi? Kita lihat di dalam itu ada telur putih. Dan coba kita pegang telur putih itu. Lembut, ya, agak keras. Dan kita lihat bahwa itu proses. Ya. Kehidupan kita itu terlalu messy, terlalu hubungan kita itu kacau. Ya. Kehidupan itu kacau, messy. Sebelum kita menerima Tuhan, kita melakukan banyak hal yang dosa-dosa yang kita ada dalam hati kita. Nah, pada waktu kita menjadi orang percaya, kita minta Tuhan ampuni dosa kita. Dan Yesus datang, Yesus mengampuni dosa kita, Yesus mengirim rohnya itu untuk proses kehidupan kita. Nah, Yesus mengampuni dosa kita. Dan kita mulai jadi orang yang diproses, dibentuk. Sama. Kita coba lihat saat ini bahwa Tuhan mulai memurnikan kehidupan kita. Kehidupan kita berubah. Itu semua adalah pertolongan Roh Kudus. Ya. Di mana Roh Kudus datang untuk memurni kita dan kita dalam proses. Saat ini kita lihat bahwa visi di sini kita dibentuk. Ya. Nah, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kehidupan kita dan Dia ingin kita dipenuhi setiap hari. Nah, hari ini kita lihat bahwa dalam cerita ini di konteks yang kita baca di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19. Ya. Petrus mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekeliling dia. Dan dia katakan kepada mereka, bertobatlah dan sadar. Bahwa mereka harus bertobat. Nah, dan kita tahu bahwa di sini ini suatu janji, promise, ya, kepada kita. Kita harus bertobat dan sadar, dan kita harus terima Yesus sebagai Juru Selamat. Dan kita akan lihat bahwa ini satu janji di mana dosa kita itu akan dihapus. Kita dapat pengampunan dari Tuhan. Dan ini suatu janji untuk kita itu adalah time of refreshing. Ya. Di mana itu bahwa
kita akan disegarkan lagi di dalam hadirat Tuhan. Ya. Dan kita tahu bahwa suatu hal yang Tuhan ingin memberi kita tu time of refreshing. Ya. Di mana di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 dan 39. Kita lihat ini suatu gambaran atau deskripsi tentang baptisan Roh Kudus. Di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 sampai 39 yang dikatakan bahawa jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kita harus tahu bahwa ini satu gambaran deskripsi yang kita harus bertobat. Kita harus bertobat. Nah, ini satu time of refreshing, di mana kita akan lihat bahwa ini adalah satu janji Allah yang akan memberi kita, itu time of refreshing, waktu penyegaran. It's a time of refreshing dalam hari Pentakosta. Orang yang diterima baptisan Roh Kudus itu adalah time of refreshing. Nah, kata dia ini time of refreshing, kita akan lihat di sini bahwa nombor 1, ya, ingat, baptisan Roh Kudus itu bukan suatu pengalaman buatan manusia. It's not man-made. Ya. Kita tahu bahwa hal ini semua itu dulu. Tapi ini bukan man-made. Kita tahu baptisan Roh Kudus itu adalah segalanya, to change everything dalam kehidupan kita. Ya. Pada waktu kita lihat pengalaman murid-muridnya, pada waktu mereka terima baptisan Roh Kudus di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ke 4. Apa terjadi? Waktu mereka menyembah Tuhan, mereka berbicara dalam bahasa roh. Dan mereka dibaptis bahasa roh. Dan apa terjadi kemudian? Kita lihat banyak mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. It's a time of refreshing supaya mereka dikuatkan dalam pelayanan mereka. Dan baptisan Roh Kudus itu datang untuk mengubah kehidupan setiap umatnya, setiap orang. Dan saya percaya satu pengalaman baru yang di mana kalau waktu kita minta kepada Tuhan, kita dipenuhi dengan baptisan Roh Kudus, kita rasanya your life is changed. Kita berubah. Nah, ini suatu karunia yang amazing, yang kagum yang kita terima. Dan kita lihat bahwa suatu hal yang kita harus surrender, menyerah kehidupan kita kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa ini satu transformasi baru dalam kehidupan kita. Nah, kemudian kita lihat itu bahwa itu adalah janji Allah. Janji dari Bapaknya. Ya. Di mana di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 yang kita baca. Ya, ini suatu perjanjian yang kita terima dari Bapa. Ya. Dan ini suatu baptisan dalam Roh Kudus itu adalah suatu pertemuan perubahan baru dengan Allah yang hidup. It's a life-changing. Saudara, saya percaya pada waktu kita menerima baptisan Roh Kudus, kita mulai melihat bahwa our life is changing. Kehidupan kita itu berubah. You experience that. Suatu pengalaman baru yang kita terima dari suatu refreshing, penyegaran baru. Dan kita harus punya understanding itu bahwa di mana kita harus benar-benar itu di-immerse atau dibenam dalam kasih dan kekudusan Tuhan. Saudara, satu hal yang saya mau sampaikan kepada kita bahwa kita harus hidup kudus. Hidup kudus dalam kehidupan kita ke hadapan Tuhan.
Dan supaya pada waktu kita minta kepada Tuhan dalam baptisan Roh Kudus, Allah akan selalu melihat dalam kehidupan kita. You need to live a holy life. Ya. Dan pada waktu kita terima baptisan Roh Kudus, kita lihat bahwa kehidupan kita itu akan menjadi satu saluran kuasa dan kasih Allah kepada orang lain. It's a new channel. Ya. Sudah mulai mempunyai suatu kehidupan baru dan sudah punya suatu hati yang penuh dengan kasih, dan kita punya kehidupan kita ingin menyalur sesuatu kasih Allah kepada orang lain. Kita mulai ada satu care, ya. Dan kita tahu bahwa poin yang berikut lagi satu, yang kedua adalah ingat baptisan Roh Kudus bukan satu pengalaman yang kering dari tidak secara emosional. Ya. Kita tahu bahwa it's a time of refreshing. Saudara, kita perlu minum air setiap hari. Saya percaya bahwa setiap orang perlu 8 gelas per hari atau 10 per hari untuk konsumsi setiap hari untuk minum air. Kalau sudah tidak minum air, apa terjadi dalam kehidupan kita? Kita gampang dan mudah kurang sehat, batuk, pilek, demam, sudah kurang air. Ya, jadi kita perlu minum air sebanyak-banyak satu hari itu 8 atau 10 gelas. Supaya itu kita dapatnya sepertinya fresh. Kalau sudah punya tanaman, sudah perlu siram air juga. Kalau sudah tidak siram air kepada tanaman, tanaman itu juga mati. Ya. Sama. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita perlu Holy Spirit. Kita perlu Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus supaya itu sepertinya untuk refresh kita. Ya, refresh kita. Dan kita percaya bahwa apa Paulus katakan bahwa di sini bahwa di 1 Korintus pasal 14 ayat 3 sampai 4. Paulus mengatakan sesuatu bahwa dia yang berbicara dalam bahasa roh itu akan membangkit atau membangun kehidupan mereka, edify. Ya. Dan di ayat yang ketiga dikatakan di sini bahwa tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Nah, ayat keempat, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Sudah, sesuatu yang pada waktu kita menyembah Tuhan, kita berbicara bahasa roh. You feel your life. Sudah merasa hidup kita itu dibangkit. Ya, dibangkit. Nah, saya memberi satu contoh di sini. Sudah, kalau dipenuhi dengan Roh Kudus, kita akan membawa ke dalam hubungan yang lebih dekat kepada Tuhan. Lebih dekat. Ya. Dan kita tahu bahwa berapa contoh di ayat-ayat ini kita lihat bahwa di Yohanes pasal 4 ayat 13. Dan pada waktu kita dipenuhi Roh Kudus, kita di-refresh, disegarkan lagi supaya kita rasanya kehidupan rohani kita itu disegarkan. Ya, supaya kita haus untuk minum air, kita haus. Dan kita tahu bahwa ini sesuatu yang di Zakaria pasal 10 ayat 1 yang dikatakan bahwa pada waktu roh itu datang, dia akan diam atau tinggal dalam kehidupan kita itu seperti refreshing rain, suatu hujan awal dari surga. It's a refreshing rain. Ya. Dan kita tahu bahwa itu juga hari ini izinkan Roh Kudus itu tiup dalam kehidupan kita. Supaya kita boleh di-refresh lagi dan supaya kita boleh rasa suatu hubungan yang dekat kepada Tuhan. Ya, a close relationship. Nombor 3 di sini, saudara. Hal ini saya mau sampaikan kepada saudara
ingat baptisan Roh Kudus bukan pengalaman sekali saja. It's not one time. Yeah, not one time. Sudah ingat kata times, waktu, itu kata jamak. Times. Yeah. Ini sesuatu yang kita lihat bahwa di mana kita baca di Kisah Para Rasul fasa ayat 2, fasa 2 ayat 4, fasa 4 ayat 8, fasa 4 ayat 31. Kita lihat dalam Perjanjian Baru ini suatu kata-kata feelings dipenuhi, itu diulang-ulang lagi. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris kata itu filled. Ya. Dan di ayat yang keempat kita lihat di sini bahwa dikatakan bahwa maka penuhlah mereka. Ya, penuhlah. Dan di fasa 4 ayat 8 dikatakan bahwa then Peter filled. Nah, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Dan kita lihat bahwa ini sesuatu yang bukan hanya one time. Satu kali saja, ya tidak ada lagi. Saya percaya bahwa setiap hari kita perlu minta Tuhan keep on filling us. Penuhi kita setiap hari. Supaya kita boleh dibangkitkan diri kita sendiri. Dan kita bisa membangun iman kita. Saudara, dalam hal ini, yang sudah masih belum menerima baptisan Roh Kudus, saya mohon saudara ingat, Yesus ingin memberi karunia ini kepada setiap umatnya. Ingat apa yang dikatakan di Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 10. Keep on asking. Minta kepada Tuhan. Ya, minta. Yang kita tahu dikatakan di sini bahwa oleh kerana itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sudah ayat 10 dikatakan di sini bahwa karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibuka. Sudah saya percaya bahwa sudah keep on asking, minta kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan akan pasti memberi karunia ini kepada saudara. Dalam kesimpulan saya saat ini, saudara hari ini, kadang-kadang kita tanya kepada orang lain, kita tanya, bagaimana aku boleh menerima baptisan Roh Kudus? Ingat, apa yang di teks yang tadi kita baca di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19. Bertobatlah dan sadarlah. Ya, kita harus kembali. Poin nombor 1, kembali kepada Tuhan. Nombor 2, bertobat dari dosa kita. Nombor 3, minta Tuhan untuk memenuhi kita. Nombor 4, yang terakhir, percaya kepada janjinya. Saudara, dalam hal ini saya memberi poin diskusi kepada saudara. Poin yang pertama itu bahwa apakah kita mau membuka hati kita kepada Tuhan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus? Sudah sendiri tahu. Are you ready? Kalau sudah siap mau menerima baptisan Roh Kudus, minta kepada Tuhan. Buka hati saudara. Dan saya percaya kalau kita minta dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan pasti memberi. Poin kedua di sini. Apakah kita sungguh-sungguh mau mencari baptisan Roh Kudus? Sudah, bukan asal kita minta dan kita lupa. Kalau kita sungguh-sungguh menantikan kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Seperti Injil Lukas pasal yang tadi kita baca di Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 10. Minta dengan sungguh-sungguh.
Dan poin yang ketiga yang terakhir di sini bahwa berdoa terus dan menantikan kepada Tuhan bahwa Dia akan pasti mencurahkan rohnya kepada saudara. Minta dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya bahwa hari ini adalah hari Pentakosta. Sudah siap hati saudara untuk disegarkan sekali lagi. Supaya Tuhan akan pasti mencurahkan rohnya kepada umatnya untuk memberi time of refreshing. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, saat ini Tuhan, Engkau sudah dengar doa-doa anak-anak-Mu yang ingin menerima baptisan Roh Kudus. Tuhan, pada waktu mereka siap hati mereka, Tuhan, Engkau akan curahkan roh-Mu khusus buat mereka. Hamba berdoa Tuhan, bahwa mereka akan mengalami suatu pembaruan baru dan mereka akan terus dipenuhi dengan baptisan-Mu Tuhan. Baptisan roh yang mereka akan mengalami suatu new experience. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah saat ini kita akan ambil penyuci bersama-sama dan mari kita siap hati kita dan kita akan berdoa dulu minta berkat dari Tuhan. Bapa, saat ini Engkau memberkati roti daun cawan. Bapa, saat ini biarlah kami sudah dengar firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan setiap hari. Sucikan hati kami Tuhan. Supaya kami boleh dapat satu pengalaman baru dalam baptisan roh. Bahwa Tuhan, biarlah setiap anak-Mu akan percaya sesuatu pengalaman baru dalam Engkau Tuhan. Engkau akan curahkan roh-Mu khusus buat mereka. Dan hari ini Tuhan, berkati roti dan cawan ini. Bila setiap kali kita makan roti dan minum cawan ini, kita boleh ingat kebaikan-Mu Tuhan, kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Roti ini melambangkan tubuh Yesus. Sudah siap roti ini, mari kita makan bersama-sama. Cawan ini melambang darah Yesus. Hari ini kita minta Tuhan sucikan dosa kita. Saudara percaya. Karena bilu-bilu Tuhan Yesus Kristus, kita juga disembuhkan. Kalau sudah punya sesuatu kesehatan yang kurang sehat, minta kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan beri jamah, saudara. Mari kita minum jamahnya bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Bapa buat hari ini. Terima kasih buat semuanya pertolongan-Mu yang Kau memberi kepada anak-Mu Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.